Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di channel Ruang Visional. Kenalin dulu nih, saya Nufia Diah dari mahasiswa Pikas Nasional angkatan 2020. Di sini saya sudah bersama fisioterapis nih. Boleh diperkenalkan Kak? Iya. Namanya siapa? Nama saya Tessa Arsitra Putri. Saya praktek mandiri di Gria Fisioterapi Hana. Ya, kalau boleh tahu dulu Kakak lulusannya dari mana saja nih sekolah? Oh ya. Mana saja? D3 saya Poltekkes, lulus tahun 2012, kemudian lanjut D4 berlanjut profesi di tahun 2017. Poltekkes juga. Berarti Kakak lulusannya terakhir D4 ya? Profesi. Oh, profesi. Ya, Iya. profesi fisioterapi. Nah, ya. Di sini kami akan membahas tentang seputar pediatri yang bertemakan baby massage. Ya. Di sini kemarin kami sudah membuka question book nih Kak. Ada Ya. beberapa pertanyaan Boleh. tentang baby massage. Nah, mungkin bisa kita mulai sekarang ya Kak. Langsung ke pertanyaan aja. Iya. Boleh. Mungkin yang pertanyaan pertama itu apa sih baby massage itu? Kakak bisa Boleh. teman-teman semua. Baby massage. Baby massage itu pijatan pada bayi. Biasanya kita lakukan rentang usia itu bisa dimulai baby massage saat setelah lahir, terutama kalau sudah ari-arinya sudah lepas ya. Jadi bisa langsung diberikan treatment saat postnatal. Jadi langsung diberikan treatment baby massage, fungsinya untuk sensoris sama motoris bayi. Gria Fisioterapi Hana Baby Spa itu terdiri dari 4 pelayanan. Jadi yang pertama, biasa kalau baby itu pertama kita baby brain gym. Jadi baby brain gym itu merupakan senam otak yang diperuntukkan untuk lateralisasi gerakan. Jadi sinkronisasi antara gerak tubuh, tangan, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kaki kanan dan kiri disinkronkan untuk gerakannya menuju untuk sinkronisasi fungsi daripada otak kanan dan kiri. Jadi biar stimulasi untuk kecerdasan antara otak kanan dan kiri itu juga seimbang. Gitu. Nanti ada beberapa macam gerakannya. Mungkin nanti bisa di-share video saat saya melakukan treatment ya. Itu. Terus yang kedua, kita lakukan baby swim. Baby swim itu berenang. Jadi tapi tidak sekedar berenang saja karena banyak manfaatnya. Baby swim sendiri itu kita lakukan di kolam khusus. Kemudian kita lakukan juga dengan menggunakan air hangat. Biasanya kita sesuaikan sama suhu tubuh bayi atau biasanya agak di atas sedikit. Jadi sekitar 36 sampai 37 derajat atau bahkan kalau sudah terbiasa angetnya mandinya sehari-hari itu anget gitu 38 berani. Kita sesuaikan itu, terus kemudian kita sesuaikan tinggi airnya juga sama usia babynya. Pelampung juga kita sesuaikan. Untuk pelampung sendiri kita ada neck ring, ada pelampung yang di pinggang, kita sesuaikan dengan usianya, kemampuan motorik babynya juga. Terus kemudian kita aplikasikan itu tidak langsung tiba-tiba dipakaikan pelampung langsung dicelup berenang-berenang, ya enggak, tapi ada prosesnya, betul, step by step. ya step by stepnya. Jadi baby itu kalau misalnya baru pertama kali ya pelayanan baby spa, dia nggak kaget langsung taruh di air. Kadang kan ada beberapa yang fobia air mungkin atau memang belum pernah kena air. Kita kenalkan dulu dengan air. Jadi kita ciprat-cipratkan dulu airnya seperti apa, rasa hangatnya. Kemudian dari ekstremitas bawah dulu, kakinya dulu. Semakin ke atas, kita celupkan pelan-pelan. Kita celupkan pelan-pelan, kita gerak-gerakkan. Jadi ekstremitas bawah kita gerak-gerakkan dulu semampunya babynya, sesuai proses tumbuh kembangnya juga. Terus kemudian kalau sudah sampai ekstremitas atas, sampai leher, kalau sudah bayi itu merasa nyaman dengan situasi kondisinya, lingkungan air hangat itu baknya, baru nanti kita pakaikan pengaman. Mau pengamannya neck ring atau yang pelampung perut itu iya, nanti kita sesuaikan juga usianya. Barulah nanti dipakaikan
kemudian dicelupkan. Dicelupkan pun kita harus stimulasi gerakan karena kita kan fisioterapis ya, jadi harus dibedakan antara pelayanan yang dilakukan fisioterapis karena kita lebih ke penanganan gangguan fungsi geraknya. Jadi kalau di baby spa itu mencegah supaya stimulasi tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapan usianya. Jadi ya betul, sesuai usia. Jadi kita sesuaikan juga, kita gerakkan kakinya dulu, tangannya. Kalau memang bayinya nyaman, tidak ada kendala, kadang ada yang rewel, kadang ada yang memang sudah adaptif gitu, bisa menyesuaikan. Biasanya itu dilakukan antara 10 sampai 15 menit. Kalau sudah, nanti ada treatment, biasanya kita massage. Setelah itu treatment yang berikutnya, baby massage sendiri itu nanti dipijat. Jadi pemijatan yang dilakukan untuk fungsinya supaya menata sensoris kembali. Jadi sentuhan-sentuhan dilakukan, ada urutannya, ada tahapannya, sembari kita mengecek apakah refleks-refleks yang harus ada memang sudah ada, yang belum ada ya jangan sampai ada dulu, karena kan nanti akan berpengaruh ke kondisi tumbuh kembang anak. Jadi sembari kita massage, kita bisa prediksi untuk tumbuh kembang anak ini sudah sesuai tahapannya atau sudah memang sesuai usianya atau betul belum, gitu ya, Pak? Betul, sudah sesuai usianya atau belum. Itu kelebihan kalau treatment di fisioterapi, karena kan memang kita bisa deteksi dini untuk gangguan, apakah ada gangguan tumbuh kembangnya. Kemudian tahap berikutnya setelah baby massage, kita juga bisa untuk gimbal. Jadi gimbal itu nanti kita gerak-gerakkan di bola, tapi juga disesuaikan usianya juga ya. Kita gerakkan di bola untuk lakukan latihan koordinasi dan keseimbangannya. Jadi fungsinya nanti kalau misalnya dia tahapannya sudah mulai merangkak, berdiri, berjalan, itu tidak takut jatuh, tidak mudah untuk trauma jatuh. Jadi keseimbangannya, koordinasinya juga sudah tertata sedini mungkin. Gitu. Jadi itu tahapan-tahapan yang bisa dilakukan saat pelaksanaan treatment baby spa. Kalau mau yang terakhir bisa sekalian dimandikan. Jadi setelah treatment baby itu sudah bersih, sudah selesai, nanti biasanya kan capek itu treatment sudah selama kantuk. Itu betul sudah kantuk, jadi nyaman juga ya. Jadi nanti mungkin bundanya juga bisa langsung istirahat setelah di rumah, nggak usah harus mandikan lagi. Jadi memang sudah satu paket include pelaksanaan di sini. Bisa juga dibarengi dengan pemberian inframerah tadi saat di baby massage. Jadi fungsinya untuk melancarkan metabolisme seluruh tubuh. Jadi ini tadi rangkaiannya sangat komplit banget ya teman-teman di Klinik Hana ini untuk fisioterapis anaknya, untuk baby spa-nya. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan nih Kak, dari manfaat dari baby spa dan baby massage itu apa saja ya? Kalau baby spa itu manfaatnya banyak ya. Kan tadi ada 3 tahapan itu. Ya, saya urutkan aja ya. Kalau manfaat dari baby spa sendiri, yang pertama kan treatmentnya baby brain gym. Baby brain gym tadi sudah saya sebutkan manfaatnya untuk stimulasi, untuk sinkronisasi daripada fungsi otak kanan dan kiri melalui gerakan lateralisasi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi tidak hanya untuk stimulasi fungsi otak, tapi juga pergerakan motoriknya juga bisa sembari dilakukan rangsangan di situ. Terus yang kedua baby massage. Baby massage fungsinya banyak sekali. Baby massage itu kan kita melakukan sentuhan. Sentuhan itu kan lebih ke sensoriknya. Jadi kita menata sensomotoris sekalian, sensomotoris baby dengan menggunakan rangsangan sentuhan. Itu banyak manfaatnya. Yang pertama, melancarkan metabolisme atau aliran darah. Kalau memang metabolisme seluruh tubuhnya baik, lancar, dia optimal, maka semua fungsi daripada pencernaannya, terus kemudian pernafasannya,
mungkin pola psikologisnya, stresnya itu juga rewelnya ya, kalau bayi stres tuh rewel itu juga bisa lebih tertata, jadi bisa lebih terkondisikan untuk bisa di treatment lebih baik. Terus kemudian manfaat berikutnya biasanya dia di pencernaan juga akan mencegah kayak kembung, kolik itu juga bisa. Terus kemudian tidur mungkin dia bisa akan lebih berkualitas pola tidur baby, karena kan dia saat massage itu kan kita aplikasikan gerakan pasif, otomatis baby itu juga bergerak. Kalau gerakannya sudah di batas optimal, memang aktivitasnya sudah sampai ke optimal, kan dia juga akan tidurnya, untuk kualitas tidur itu nanti akan lebih baik juga, akan lebih optimal. Terus kemudian bisa juga di gerakannya, karena tidak hanya sensoris tapi motorisnya juga kita gerakan, itu juga bisa merangsang untuk tumbuh kembang motoriknya akan lebih baik. Misal kayak baby di usia 2 bulan, biasanya orang tua atau ibu-ibu muda yang baru punya anak pertama itu kan takut untuk menggerakkan, padahal di usia pengetahuannya betul juga belum ya untuk mengurusi baby ya betul. Jadi biasanya usia 3 bulan itu belum ditempurkan, belum dibolak-balik, jadi kayak agak peyang gitu kan. Jadi kita sembari edukasikan, kalau memang udah usianya sudah harus digerakkan, misal 3 bulan ya harus sudah miring kanan kiri, ya kita stimulasi sekalian miring kanan kiri, kita edukasikan untuk gerakan miring kanan itu seperti ini, nanti kita contohkan, kemudian kita persilahkan untuk bundanya menggerakkan, jadi biar nanti di rumah tetap ada stimulasi, tidak hanya mengandalkan saat terapi saja. Betul. Jadi nanti bisa dilakukan mandiri sama ya, bundanya ya Kak ya. betul. Jadi nanti saling seimbang. Jadi kalau sesuai tahapannya kan meningkat, nanti kesini lagi oh sudah bisa ini, sudah bisa itu. Jadi peningkatannya akan signifikan gitu. Nah itu tadi tentang penjelasan dari Kak Tessa nih sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Apa yang perlu dipersiapkan sih Kak sebelum baby spa di Gria Fisioterapi Hana ini? Baik, untuk persiapan anak sendiri di Gria Fisioterapi Hana itu baiknya 1 jam sebelum treatment itu harus dikenyangkan dulu. Jadi jangan mepet ya, minimal 1 jam itu bisa minum ASI atau makan atau dan lain sebagainya. Jadi biar saat treatment bayi juga sudah full ini ya asupannya, kemudian sudah turun juga di pencernaan, jadi tidak nanti takut ya, betul kalau terlalu kenyang nanti muntah mual gumoh kalau bayi ya itu. Terus kemudian kalau di sini karena pelayanannya untuk baby swim itu menggunakan air hangat, jadi kita harus persiapan suhu airnya minimal 1 jam sebelum kedatangan. Itu reservasi dulu atau konfirmasi kembali kedatangan. Jadi kita persiapkan airnya pas datang, hangatnya juga sesuai gitu. Terus yang berikutnya, kondisi anak tidak sedang dalam keadaan yang kurang fit, misalnya demam itu kan kontraindikasi daripada massage. Kalau di swim juga nanti demam akan semakin meningkat daya demam, ya, betul, daya tahan tubuh si anak juga tidak bisa adaptif. Kemudian kayak seperti batuk itu juga jangan dulu, karena kan seperti kayak kondisi flu itu kan juga kalau kontak dengan air takutnya nanti akan menurunkan daya imun, jadi imunnya tambah turun, takutnya nanti kondisinya akan tambah drop. Itu yang perlu dipersiapkan. Berarti kalau semisal datang ke Gria Fisioterapi Hana ini, kalau untuk baby spa-nya itu tidak boleh langsung ya Kak? Harus reservasi dulu. perencanaan. Betul. Kalaupun mau langsung nanti menunggu. Kita menunggu persiapan paling tidak 1 jam, karena kan mengisi air bak itu kan butuh waktu juga. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau baby spa, ini di Gria Fisioterapi Hana ini bisa nih teman-teman, tapi harus reservasi dulu ya. Betul. Ke Kak Tessa. Betul. Nanti bisa
untuk mendapatkan 4 pelayanan tadi dari Gria Fisioterapi Hananya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya nih Kak, ada kalau semisal nih ada bayi atau anak habis jatuh terus rewel, apakah boleh dimasas Kak? Kan orang-orang awam dulu itu pasti selalu apapun yang terjadi itu Dipijatkan gitu ya. nah Betul. gitu Kak. Jadi untuk dari fisioterapi Kakak gimana nih? Baik. Baiknya kondisi anak dicek terlebih dahulu. Kalau memang orang tuanya was-was, kenapa nih, takutnya ada apa-apa, silahkan bawa putra-putrinya ke sini, nanti kita cek dulu kondisinya. Karena kalau trauma itu kan banyak penyebab, kemudian banyak untuk komplikasinya ke arah mana. Jadi misalnya apakah ada tanda-tanda radang akut, itu juga harus segera di treatment. Supaya treatmentnya benar, baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kalau kondisi akut dikasih tindakan ke kronis, nanti dia radangnya tambah menjadi betul tambah parah ya. Dan apalagi kalau kena di anak-anak atau baby itu kan dampaknya kerewel. Kalau kerewel otomatis orang tuanya tambah panik. Jadi nanti daripada berputar nggak selesai, lebih baik langsung segera dikonsultasikan ke kita cek apakah memang ada trauma jaringan lunak kah, ototnya kah, ligamennya kah, atau memang hanya murni kayak trauma atau cedera ringan biasa gitu. Nah, itu teman-teman informasinya. Jadi kalau semisal ada baby, adiknya, keponakannya ataupun dari anaknya sendiri mungkin bisa didatangkan di fisioterapi ya teman-teman. Jadi semua itu tidak bisa diatasi dengan masas atau pijat bayi. Jadi semuanya itu harus kita Sesuaikan dengan kondisi si babynya. Pelayanan fisioterapi itu kan banyak ya. Kalau kita misalnya cedera akut itu kan nanti ada brace, mungkin protektif, raise, ice, compression, juga elevation. Terus kalau misalnya dia sudah masuk tahap kronis, kan kita bisa kasih mobilisasi yang memang kita sesuaikan dengan gangguan atau problem yang dialami sesuai kondisinya gitu. Mungkin sudah cukup ya teman-teman waktunya untuk berbincang-bincang dengan Kak Tessa seputar tentang baby spa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Jangan lupa follow Instagramnya HMPD 4 Fisioterapi dan Gria_Fisioterapi_Hana. Nanti kita cantumkan di deskripsi box ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya video yang telah kami buat. See you next video teman-teman.